Nah, saya ini kan pernah jadi TKI, Pak, anak TKI ilegal di Malaysia. Jadi ngerasa gitu kayak gimana kalau kita tuh dikecilin banget. Ya kan kalau dulu kan cerita Ganyang Malaysia itu, versi Malaysianya kan kita nih antagonis. Berarti Pak Andra ini pernah hidup susah sekali ya. Ya, Jadi ya. ini bisa menghayati perasaan orang miskin. Pak Andra minta maaf, Pak Andra hari ini sibuk sekali, tetapi harus podcast dengan saya. Saya dengar hari ini Pak Andra harus melantik anggota-anggota DPRD Provinsi Banten. Siap, Ya siap. betul Pak? Betul Pak, terima kasih bisa diundang ke sini. Ya. Sebuah kehormatan bisa ngobrol-ngobrol dengan legend ya. Ya, enggak lah. Dan berarti hari ini yang dilantik adalah anggota-anggota DPR baru ya Pak? Betul, DPRD Pak. baru. Betul. Loh, tapi kan Pak Andra juga terpilih, nggak ikut Saya terpilih tapi saya mengundurkan diri. Oh, mengundurkan diri karena Anda tahu Iya. calon gubernur Banten. Ya, Amin, insya Allah, ya, Pak. calon gubernur Banten. Tapi sebetulnya terpilih, berarti sebetulnya akan menjadi ketua DPRD lagi. Pimpinan mungkin. Pimpinan ya. ya. Tapi mengundurkan diri karena dipercaya oleh Pak Prabowo, Ya. oleh Gerindra, Ya. untuk menjadi calon gubernur Banten yang wajah beliau sekarang sudah mulai terkenal, sudah mulai tampak di mana-mana Siap. karena ya jadi gubernur Banten ada heboh-hebohnya sedikit kemarin. Iya, Pak. Jadi tapi Pak Andra ini belum pernah punya partai lain kecuali Gerindra. Iya betul Pak. Ya, saya jadi anggota Partai Gerindra dari 2013, Pak. Sebelumnya nggak berpartai. Saya belum, Pak. Wah, jadi ini murni kader Partai Gerindra. Siap, Pak. Tapi hubungan Bapak dengan Pak Prabowo begitu spesial, riwayatnya bagaimana Pak? Kader aja, Pak. Kami kader. Kalau Pak Prabowo kan dengan kader kan memang percaya. Oh. Dan kemudian dengan kader juga selalu memberi motivasi. Oh, Dan itu sifat Pak Prabowo ya? ya, dan kita kan lihat beliau itu selain kagum kan memang namanya kader ya Pak ya. Kami ditempa dengan sebuah proses pengkaderan. Dan kalau udah diundang ke Hambalang tuh kayak apa ya? Bangga sekali. Bangga lah Pak kita. Terus kemudian juga ada Oh, pengkaderannya dilakukan di Hambalang? lebih banyak di Hambalang Pak. Kalau generasi di atas saya malah belum fasilitasnya belum kayak sekarang. Masih minim tapi sudah mulai di sana. Jadi berapa kali ke Hambalang? Udah banyak Pak. Udah banyak Banyak kali Pak. Jadi pengkaderan di sana. Pengkaderan di sana. Nah, dan Pak Andra ini berarti sebagai kader istimewa sekali. Prestasi Pak Andra di Gerindra apa? Kalau boleh dibanggakan gitu. Ya rata-rata lah seperti kader-kader lain di provinsi lain. Banyak Pak kader-kader Gerindra yang punya prestasi melebihi saya. Wah, rendah hati sekali Bapak ini. Kalau saya ini kan cuma DPRD, kalau teman-teman kan ada yang DPR RI dan banyak penugasan-penugasan lain. Saya hanya salah satu dari 16 anggota DPRD Partai Gerindra di Provinsi Banten sebelumnya. 16? Ya, sebelumnya Pak ya. Waktu pertama terpilih? Waktu yang kedua terpilih Pak. Oh, kedua. Waktu pertama tuh masih 10. Oh. Jadi Gerindra itu sejak di periode 2009 itu punya 5 kursi. Oh, 5 kursi Nah, pertama. kemudian Itu sudah menjadi saya anggota belum, Gerindra? Oh, saya belum. Ah. Nah, waktu itu saya daftar melalui online, Pak. Oh. Daftar melalui online. Modern tapi, sekali ya? iya, tapi tidak terespon. Tidak terespon waktu itu karena mungkin banyak ya. Kenapa mendaftar ke Gerindra pakai online lagi? Ya. Ada kesan apa dengan Gerindra? Pertama namanya Pak ya, Gerakan Indonesia Raya, ya kan. Kedua tentu ya figur Pak Prabowo-nya. Oh. Saya kan seneng ya kalau sama yang apa patriot, terus tegas. Dan saya kan memang mengidolakan beliau sejak beliau di Danjen Kopassus. Oh. Ya kan di usia-usia saya itu, usia saya SMA ya. Terus waktu kita Mount Everest ya, waktu Mount Everest, Mount Everest itu ya, beliau kan yang ini ya luar biasa Mount Everest. Artinya mungkin bagi orang naik gunung aja kok heboh gitu ya, tapi bagi saya itu justru membawa kebanggaan gitu loh. Nggak semua orang bisa naik ke gunung itu Pak, gitu kan. Tahunya Pak Andra bahwa hari itu ada pendaftaran Partai Gerindra dari mana?
Berita apa, dulu kan belum medsos, belum kayak sekarang Pak. Jadi teman saya bilang, itu Gerindra tuh buka pendaftaran anggota. Ya rekrutmen anggota Pak. Ya saya daftar tapi nggak. Pakai laptop atau pakai handphone? Laptop. Oh, dulu masih pakai PC Pak, personal computer. Di rumah atau di kantor? Di kantor. Saya kan apa? Saya usaha, saya tahun itu usaha. 2009 itu saya usaha di bidang ekspedisi. Oh, ekspedisi. Ekspedisi, memang karir saya di ekspedisi lebih banyak Pak. Ya kantor saya di Banten, di daerah Tangerang. Daerah Tangerang. Operasional saya lebih banyak di seluruh Jawa. Karena saya mendistribusikan barang-barang tenaga kerja Indonesia. Jadi milik sendiri. Jadi mendaftar terus? Mendaftar, nggak ada respon. Ya mungkin saya nggak cek atau via email kan. Nah terus 2013 baru saya ada interaksi langsung dan kebetulan proses perekrutan caleg 2003. Dulu di Gerindra itu caleg itu nggak sebanyak sekarang Pak. Dulu nyari caleg aja katanya susah, ya kan? Karena kan partai baru, tapi saya suka ngeliat pengkaderannya gitu kan, disiplin, baris berbaris. Karena saya ini kan kategori yang zaman sekolah, waktu baris berbaris tuh nggak masuk Pak, nggak kepilih. Pertama pendek, ya kan. Tinggi berapa? Saya 163. Kalau tes kesehatan kemarin Pak. Tapi waktu kecilnya kan pendek banget Pak. Saya kecil memang, badan saya kecil. Badan kecil. Tapi mengagumi itu ya. Ya saya senang lah. Dan kemudian waktu zaman saya antar surat itu, sekitar tahun 2003 kalau saya nggak salah, saya sempat antar itu ke Legon Tower yang di Hilton. Nah di lantai bawah Legon Tower itu kalau nggak salah sedang ada konvensi Golkar ya. Nah di situ kayaknya ininya apa namanya base campnya kali ya. Banyak poster-poster macan Asia gitu. Nah saya ini kan pernah jadi TKI Pak, anak TKI ilegal di Malaysia. Jadi ngerasa gitu kayak gimana kalau kita tuh dikecilin banget ya waktu itu di Malaysia ya, waktu saya kecil Pak ya. Ya diremehkan gitu. Nah, saya sih ngebayangin kalau punya pemimpin yang karakternya kayak gitu tuh, dan memang kita ini kan kalau dibandingkan negara lain yang di sekitaran kita kan kita ini luar biasa besar. Terus juga saya ngerasa waktu itu ini ada pemimpin yang membawa Indonesia menjadi negara besar. Kalau ada pemimpin model begini gitu kan, yang targetnya tuh jadi macan Asia itu, nah itulah itu awalnya tuh Pak. Gitu. Dari cerita Pak Andra ini berarti Pak Andra ini pernah hidup susah sekali ya. Pernah menjadi anak TKI ilegal. Di Malaysia. Malaysia Pak. Di daerah mana di Malaysia? Pahang Pak. Oh di Pahang. Waktu itu umur berapa? Saya kelahiran 76, itu tahun 83 Pak. 83. Diajak ke sana? Diajak ke sana melalui jalur tikus Pak. Jadi nyebrang melalui Jadi pernah merasakan menjadi anak TKI ilegal. Jadi ini bisa menghayati perasaan orang miskin. Insya Allah Pak, Insya Allah ya. Ya memang orang miskin bukan menghayati Pak. Kalau orang nggak pernah miskin ya gimana mau menghayati ya? Iya. Dan terus berapa lama di Malaysia? Sampai sampai kelas 5 SD. Kelas 5 SD. Nah, karena untuk masuk ke kelas 6 masih bisa, tapi saya nggak bisa lanjut ke SMP. Karena saya kan tinggal di perkebunan kelapa sawit Pak. Di perkebunan kelapa sawit di hutan. Ayah kerja di kelapa sawit itu? Bapak dan ibu saya. Oh bapak dan ibu? Ibu saya buruh yang bagian mupuk. Bagian apa, kalau orang Malaysia bilang baja. Tapi itu mupuk Pak, pupuk pohon-pohon kelapa sawit itu. Ibu saya. Bapak saya bagian yang motong kelapa sawit. Nah, kakak-kakak saya bagian yang mungut. Oh, di sana juga? Iya, kan memang satu keluarga. Tapi saya yang pertama, angkatan pertama, cuma selisih beberapa bulan. Nah, di situ ada perumahannya, ada perumahan dan ada sekolahnya. Ya, sampai kelas 5. Tapi nggak akan bisa masuk SMP? Tidak akan bisa masuk SMP karena ilegal dan karena tidak ada dokumen. Ya. Dan dia boarding Pak, boarding di beda tempat. Jadi saya harus jauh lagi. Terus jalan keluarnya gimana? Saya bersurat ke kakak saya yang pertama, satu-satunya kakak saya yang tinggal masih di kampung. Di mana itu? Di Indonesia. Di Indonesia kebetulan baru menikah di Jakarta. Oh di Jakarta? Di Jakarta. Saya bersurat tuh, sahabat pena. Sahabat pena dulu kan ada pelajaran seperti itu ya. Saya bersurat, saya sampaikan cerita, saya kepengen sekolah, saya kan pengagum Bung Karno juga. Ya kan kalau dulu kan cerita Ganyang Malaysia itu, versi Malaysianya kan kita nih antagonis.
Ya kan, sebagai orang Indonesia saya, aduh, antagonis Tuanku Abdurrahman, kan zaman-zaman itu ya, di pelajaran sana. Peristiwa Ganyang Malaysia tahun 60-an itu. Nah, saya bilang saya pengen sekolah, saya ini segala macam, dan kakak saya memberanikan diri untuk minta ke bapak saya, untuk bawa saya ke Jakarta. Dan saya balik lagi Pak, diantar ibu, almarhum ibu saya. Masuk SMP? Masuk SD, karena itu masih SD. SD kelas 5. Nah, kalau di Malaysia, di daerah mana? Di daerah Gandaria, Pak. Oh, Gandaria. Gandaria. Di sana itu kan tahun ajaran baru itu Januari, Pak. Kalau di sini kan setelah Gestapu kan jadi Juni ya. Juni Juli. Jadi saya nggak bisa langsung ke kelas 6. Nganggur dulu. Enggak, catur bulan 3. Dulu kan catur bulan 1, catur bulan Cawu ya. Catur bulan 3. Saya sekolah SD di sini. Terus SMP di mana? SMP di sebelahnya, Pak. Karena sistem rayon. SMA? SMA di SMA 46 Jakarta. Sampai kelas 1. Berikutnya pindah ke Jogja. Karena saya ada cerita lagi. Jadi waktu saya SD kelas 6, naik kelas 6 setelah catur bulan itu, kakak saya dapat rezeki beli rumah KPR BTN di daerah Ciledug, Kota Tangerang. Dulu Ciledug, Kabupaten Tangerang, Jawa Barat. Nah, saya ikut, tapi sekolah nggak bisa pindah karena sistem rayon, Pak. Dari Jakarta pindah ke Jawa Barat, mesti ke Bandung dan sebagainya. Akhirnya sekolah tetap di Jakarta, tapi tinggalnya di Ciledug. Jadi naik bis itu 3 kali, sekali berangkat. Jadi kalau pulang pergi 6 kali, Pak. 6 kali. Sedangkan kakak saya ini ibu muda, maksudnya baru berkeluarga dan bukan nggak bekerja, kakak saya. Nah, dari situ saya sering tuh Pak terlambat sekolah, terlambat pulang. 3 kali ganti. Iya, akhirnya ya kadang-kadang saya ingat banget lewat itu. Itu di CSW tuh Pak, Bapak pasti hafal CSW. Bapak kan pernah di PLN itu. Di CSW itu saya harus naik yang ke Blok M supaya saya dapat kursi duduk. Karena dia kan balik lagi. Ya kan? Nah, ya cara ngakali hidup lah gitu ya kan, beradaptasi. Nah, sering terlambat, sering terlambat dan akibatnya saya bermasalah dengan sekolah otomatis. Akhirnya saya sering nginep Pak di rumah teman. Saya sering nginep dekat sekolah. Saya nginep di rumah teman, itu bapaknya itu ya mungkin nanya-nanya ke saya, kamu nggak pulang, nggak apa, tapi nggak apa-apa di sini aja jadi anak om aja gitulah kurang lebih. Jadi sejak saya SMP kelas 2, saya diangkat anak oleh salah satu keluarga yang kebetulan anaknya kawan saya. Kerja beliau? Beliau ini sebenarnya Menak Bandung ya Pak, masih keluarga Menaknya Bandung ya, dari keluarga Wiranata Kusuma Pak. Dari keluarga Wiranata Kusuma, beliau ya usaha juga, terus sampai tamat SD? Saya ada SMP itu Pak. Sampai tamat saya ada SMP. Ya saya tinggal sama beliau karena memang asal-muasalnya wasilahnya kawan saya atau anak beliau itu kawan saya. Kami tuh beda lahir cuma sehari, dia tanggal 11, saya tanggal 12. Jadi anak itu juga dapat teman sepermainan? Dapat teman bareng-bareng sama saya. Nah, sampai SMP, masuk SMA, kami diterima sama-sama di sekolah yang sama. SMA kelas 1 mau naik kelas 2, ya zaman dulu sekolah saya ini tempat tawuran lah, orang-orang tawuran. Jadi bapak angkat saya bilang, ini nggak bagus kamu ke kota pelajar katanya, Jogja. Nah, kita sih pede Pak, berangkat. Supaya nggak berkelahi. Ya, katanya begitu. Memang pemberani berkelahi? Enggak juga, cuma kan orang tua kan khawatir kan. Iya. Nah di Jogja itu kan memang pada tahun itu kan kota pelajar. Pikiran kita masuk ke sana Jogja itu dari negeri, entar tinggal di sekolah negeri kan. Nggak semudah itu Pak. Nem kami ternyata jauh standarnya sama Jogja. Jadi kami di sini diterima negeri, di sana nggak bisa diterima di negeri. Bahkan di swasta, Bob Kri kami nggak diterima, De Brito kami nggak diterima. Akhirnya saya dapat sekolahnya, karena betulan di SMA di Jakarta ini kami olahraga hoki, ikut ekstrakurikuler. Nah di sana ada sekolah yang memang memfasilitasi atlet-atlet. Atlet-atlet itu pasca PON 93. PON tahun 93 itu pasca. Masih ingat sekolahnya apa namanya? Masih, Bineka Pak. Oh Bineka. Sekolah Bineka di Pasar Keranggan, Jogja. Di ujungnya Jalan Mangkubumi. Jadi atlet apa di sana? Hoki, tetap main hoki saya. Saya memang atlet hoki Pak. Atlet hoki dulunya. Terus dari SMA? SMA kelas 2 di situ. Nah di zaman itu sedang maraknya dunia aktivis Pak. Aktivis mahasiswa sedang tumbuh kembangnya ya. Suksesi kepemimpinan lah. Di tahun 93-an gitu.
Saya ingat ada demo SD-SD, ada demo Sampang, sekitar itu. Ya, enggak lah, saya kan mau sekolah, bukan mau demo-demo gitu kan. Saya memutuskan untuk berdua nih, kita mutusin, balik yuk Jakarta balik. Ini dengan anaknya Menak itu juga di sana? Iya. Sama-sama ke Jogja? Sama di Jogja. Kos di sana? Iya, tinggal di satu rumah, bareng-bareng aktivis. Oke. Nah, terus? Ya, balik ke Jakarta, kami diam-diam, ya kan? Ketahuan juga Pak. Akhirnya suruh, ya udah kita lanjut sekolahnya SMP-nya di kelas 3-nya di Bandung. Karena memang asli Bandung kan beliau. Jadi kami lulus SMA-nya di Bandung. Setelah SMA kemana? Sebelum masuk SMA, saya ingat banget itu Piala Dunia 94 Pak, final antara Brasil lawan Italia. Italia Pak, adu penalti. Saat sedang berlangsung pertandingan, kami sedang nonton. Bapak angkat saya itu jatuh, stroke Pak, kena serangan stroke. Ayah kandung? Bapak angkat saya tadi. Oh, ayah angkat tadi. Nah, dan meninggal dunia. Jadi sejak itu ya saya kehilangan bapak angkat saya. Dan saya tinggal dengan ya teman yang kemudian jadi saudara saya ini. Sampai lulus SMA di Bandung. Lulus SMA di Bandung, saya diterima di PAP Unpad, ada program Diploma 3-nya. Oh, Diploma 3. Nah, Diploma 3-nya saya diterima. Saya belum ambil tuh Pak, karena saya diterima masuknya. Ya. Tapi tetap bayar. Ya, nah masalahnya waktu itu adalah saya berpikir bayarnya harus minta ke tante-tante saya kan. Saya ada ngerasa nggak enak dan saya merasa sudah cukuplah saya SMA. Akhirnya saya memutuskan untuk pamit, izin untuk saya balik ke Jakarta dan mencoba mengadu nasib saya di Jakarta. Cari kerjaan. Cari kerjaan. Nah, terus saudara angkat itu? Dia lanjut kuliah di Unpas. Dia udah ngelarang-larang saya, udah katanya kita harus kuliah. Jadi bapak ini punya harga diri yang luar biasa ya. Sebenarnya untuk tidak gampang minta-minta begitu. Ya saya merasa sudah jadi beban karena kan bapak saya udah nggak ada kan, dan saya berusaha untuk tidak jadi beban. Jangan jadi beban. Ya, jangan jadi beban. Dan berangkat ke Jakarta Pak, dan jadi apa? Dapat pekerjaan, jadi buruh bangunan. Ya Allah. Di Pecenongan. Buruh bangunan beneran? Beneran. Saya masih ingat gedungnya Pak. Saya pernah balik lagi ke situ. Red Top Apartemen. Di sampingnya Red Top Hotel. Kalau Bapak tahu di daerah Pecenongan situ. Kalau bubur kuangtung. Iya. Jadi kalau dulu tuh ngeliatin orang makan bubur kuangtung. Ada Red Top, tahu. Nah, di Red Top itu Pak, di tower. Tapi kan nggak bisa langsung jadi tukang kan? Jadi pembantu tukang kan ya? Kenek ini Pak, elevator. Jadi kebetulan Subkon, dia urusin elevator. Itu dulu zaman terkenal juga di daerah sini juga banyak kok dulu. Ya namanya PT Pura Kencana, dia liftnya Dongyang mereknya, lift Korea. Kalau sekarang mungkin udah berubah jadi Tison. Dulu Dongyang Pak. Jadi saya dapat kerjaannya bagian ngurusin liftnya Pak. Jadi secara manual kalau malam bersihin debunya, gitu. Berapa lama? Hampir 1 tahun. Nah, di situ saya bisa ngumpulin uang karena saya ada teman. Nah, tinggal di mana? Di situ. Kos. Oh, di tempat kerja itu. Kan lagi dibangun. Di situ aja. Di base camp. Terus dari situ kerja mana? Kuliah. Saya daftar kuliah. Daftar kuliah Diploma 3. Karena kan saya storing kan. Jadi ngejaga lift nih. Jadi ada waktu. Dan kemudian juga karena saya memotivasi kawan saya. Kawan saya ini pinter Pak, saya kan kenek, dia kan tukangnya. Dia pinter elektro. Saya bilang kamu harus kuliah, saya nggak punya uang katanya. Saya bilang uang lah, kuliah murah kok gitu lah. Saya motivasi pokoknya. Ambil apa dia berani. Dia saya motivasi dan kemudian dia ambil formulir lah di Politeknik Swadharma, Jalan Lada Pak. Saya masih ingat tuh BNI yang di kota. Nah, dia balik lagi, elektro dia elektro. Dia ambil formulir, terus dia tanya, kamu kapan ambil? Saya bilang, wah saya nggak punya duit, gantian saya. Terus dia bilang, kalau gitu saya nggak jadi, dia mau sobek ininya, formulirnya. Saya bilang, yaudah. Akhirnya saya kuliah juga. Hebat. Akhirnya saya kuliah juga. Saya ambil kuliah di STIE Bakti Pembangunan Jalan Ciledug Raya Pak. Di daerah Jakarta Selatan berbatasan dengan Tinggi Ekonomi. Saya ngambil manajemen, yang gampang Pak, yang apa namanya? Yang uangnya cukup, manajemen pemasaran. Dia tetap di elektro. Dia tetap di elektro dan saya dengar beliau pernah jadi dosen, pernah berangkat ke Jepang, berangkat ke Cina untuk urusan elektro. Tapi sekarang udah nggak ada kontak? Masih, saya terakhir kontak itu sebelum ini ya, sebelum pemilu kemarin.
ya bersapa-sapa lah gitu. Wah, tapi ganti dia yang kagum. Jadi ketua DPRD Banten, nggak nyangka teman memburuh, kerja buruh menjadi ketua DPRD. Iya. Ya kalau lagi malam-malam itu kan kita suka ngayal Pak kan. Oh ya, saya masih ingat tuh ada kejadian kuda tuli ya. Kuda tuli ya. Tahun 96 itu kami kebetulan di atas tuh Pak, di rooftopnya. Di roofnya lihat-lihat gitu kan, oke ada apa gitu rame. Ya pada zaman itulah jadi tengah. Oh kelihatan dari sana? Kelihatan Pak, kalau dari situ kelihatan. Kan di Ponegoro kan? Di Ponegoro kan dari Pecenongan kalau di lantai 24 kan kelihatan. Kelihatan. Baru tahu ini saya. Kelihatan. Ya, kalau sekarang, saya rasa sekarang juga masih kelihatan kali ya. Itu tapi bukan orangnya yang kelihatan ya Pak ya. Iya. Waktu itu ada asap dan sebagainya gitu. Terus tadi katanya juga pernah kerja sebagai pengantar surat. Nah, itu saya kuliah tahun 96 awal saya masuk. Harusnya angkatan saya 95. Jadi 96 baru mulai kuliah di semester kedua udah mulai krisis Pak. Banyak gedung-gedung. Oh 98 itu? 96. 96 akhir. Kan peristiwa kuda tuli ya kan ada nggak stabil lah kan. Banyak itu kan tempat saya kerja itu Ongko Group. Ongko Group tuh. Salah satu grup besar waktu itu kan. Dan di situ tutup itu, maksudnya pengurangan pegawai lah. Saya karena skillnya memang bukan di elektro dan bidang kerja dan ditawarkan ya kan, kalau ya ditawarkan lah gitu dan ya udah nggak apa-apa saya aja berhenti kan kita pegawai buruh harian nggak ada pesangon. Nah, perjalanan hebat. Saya harus cuti karena kan harus bayar yang namanya KRS, kartu rencana studi untuk semester 3-nya. Saya cuti dulu Pak, saya cuti. Saya izin sama kakak saya ikut kakak saya lagi di Ciledug. Saya ikut kakak saya, bantu dia juga kena efek krisis juga kan, suaminya berhenti juga. Dia beli mobil carry ya, Suzuki Carry. Bangkunya dicopot-copot, terus antar jemput anak sekolah. Nah, saya bantu. Tanpa bangku? Tanpa bangku yang itu supaya isinya banyak. Karena nyupir. Iya bantuin nyupir, anak-anak itu. Nah, itu bantuin nyupir, bantuin di asuransi. Dia kan agen asuransi Bumi Putra. Bantuin sambil saya nyari-nyari kerja. Sekitar tahun 98 saya dapat pekerjaan sebagai messenger. Tukang antar-antar surat. Kantornya di Mampang. Nah zaman itu biasanya Pak setiap krisis itu selalu muncul bisnis-bisnis yang menonjol. Sebenarnya bisnis lama tapi menonjol. Nah kebetulan bisnis pengiriman barang, dokumen, paket. Nah, saya kerja di perusahaan itu. Nah tugas pakai saya motor atau pakai mobil? Motor Pak, motor. Motornya sendiri? Motor kakak, pinjam motor kakak. Ya itu keliling-keliling aja, makanya saya hafal nih daerah sini, Mampang, Senopati. Daerah sini itu maksudnya kami ini podcast ini di gedung Equity. Ya, dulu belum ada gedung ini. Belum ada, ini kan baru di SCBD. SCBD betul, SCBD. Nah, waktu mendaftar menjadi caleg Gerindra yang pertama, itu waktu itu sedang bekerja sebagai apa? Saya udah usaha Pak. Saya sudah punya usaha. Saya sudah usaha apa yang tadi? Di bidang yang sama. Oh, antar tadi. Logistik ya? Logistik. Saya udah usaha. Saya kan kerja dari messenger sampai saya jadi marketing manager di tempat saya. Dan kemudian. Dan di situ punya pengalaman. Dia punya pengalaman dan saya sempat bekerja di tempat lain sebentar. Terus kemudian akhirnya saya memutuskan untuk mencoba usaha sendiri di bidang yang sama, cuma memang skup bisnisnya aja agak berbeda sedikit, tapi sama mengantarkan barang juga. Dan itu dimulai tahun 2005 sampai dengan 2013. Nah dalam proses itu namanya orang berbisnis kan banyak kawan, kenal sana, kenal sini, kenal sana, kenal sini, dan mengantarkan saya juga kenal dengan beberapa tokoh Gerindra lah gitu. Tingkat daerah atau tingkat pusat? Pusat, kebetulan saat itu pusat dan daerah ya. Pusat karena tinggal di Jakarta, keuntungannya itu dekat. Saya nggak pernah, setelah itu saya nggak pernah tinggal di Jakarta, saya di Tangerang terus. Tangerang waktu itu sudah masuk Banten ya? Sudah. Jadi sudah jadi orang Banten? Ya udah, saya jadi orang Banten 89. Oh 89 sudah. Ya walaupun belum Banten namanya ya. Namanya masih Jawa Barat. Masih Jawa Barat ya. Dan saya pernah juga mewakili Banten, mewakili Jawa Barat Pak. Sebagai atlet hoki. Iya. Di PON?
Enggak, Pol nggak nyampe, ke Jurnas Pak, ke Jurnas 95. Oh, berarti atlet hebat ya? Junior. Nggak hebat-hebat, pernah, kan hoki ini kan langka, jadi nggak banyak orang juga. Gampang menonjol. Ya, dia tidak, bukan menonjol. Nah, waktu mendaftar sebagai anggota Gerindra, kemudian mencalonkan diri sebagai anggota DPRD atau DPRD? DPRD. Kabupaten atau provinsi? Provinsi, langsung provinsi. Langsung diterima? Ditawarkan saya. Oh, saya ditawarkan. Oh, teman menawari gitu. Petinggi Gerindra lah, salah satu petinggi Gerindra. Mau nggak jadi caleg gitu? Sekalian aja kamu, daripada nganter-nganter teman, nyalek aja sekalian katanya. Gitu. Karena memang dulu Gerindra kan nggak seperti sekarang, nggak seperti sekarang gitu. Jadi dapat saya. Kalau sekarang antri yang mau jadi. Kalau sekarang antri Pak, kadang-kadang repot kita ngurusinnya kan, karena harus tes apa. Dulu saya dites biasa aja, wawancara. Dan kemudian saya mulai mencalonkan diri. Itu sudah kawin waktu? Saya sudah punya anak 3, saya punya anak 3. Sudah. Jadi langsung terpilih? Terpilih, alhamdulillah. Hebat, saya terpilih. Dapil mana? Dapil Kota Tangerang B. Jadi isinya 5 kecamatan Pak. Langsung dan terpilih berbatasan ya? Jakarta ya. Dari dapil itu berapa Gerindra yang terpilih? 1, karena memang kursinya hanya 6. Hanya memperebutkan 6 kursi. Jadi terus menjadi anggota DPRD. Saya menjadi anggota DPRD. Tapi usaha tetap jalan. Usaha jalan. Siapa yang pegang? Masih waktu itu masih bisa waktu ya. Enggak, apa namanya, saya udah jalan secara otomatis sih Pak. Udah jalan secara otomatis. Cuma memang setelah jadi anggota DPRD, otomatis kan saya nggak bisa. Periode pertama kan anggota biasa dulu. Anggota, sempat jadi ketua fraksi. Ketua fraksi. Terus pemilu berikutnya nyalek lagi. Sebelum pemilu berikutnya, saya sempat jadi ketua DPC, ketua Dewan Pimpinan Cabang tingkat kota. Kota Tangerang. Ya, nggak lama saya dapat tugas lagi sebagai sekretaris di DPD provinsi. Banten. Sekretaris yang kebetulan itu senior juga di Gerindra. Sekretarisnya Pak almarhum Pak Desmond Junaidi Maesa. Oh. Jadi saya sekretaris beliau. Dekat dengan Pak Desmond. Ya, sekretarisnya beliau saya untuk ngurus DPD. Nah, sama-samalah kami ngurusi Pileg dan Pilpres 2019. Alhamdulillah hasilnya kami kursinya naik Pak. Wow. Ya, dari 10 ke 16. Wow. Dan alhamdulillah juga Pak Prabowo-nya juga menang lagi di sana. Menang di Banten ya Pak. Oh. 2019. Waktu Pilpres yang ya 2014 kan menang. Oh, Pak Prabowo menang ya di Banten. 2019 menang lagi gitu. Nah, waktu itu tagline kita kan Gerindra menang, Prabowo presiden. Nah, Gerindranya menang, Pak Prabowo-nya belum jadi presiden. Meskipun menang di Banten. Meskipun menang di Banten, Jabar dan Sumbar. Lalu menjelang 2024, tagline-nya kan berubah. Prabowo presiden, Gerindra menang. Jadi fokusnya adalah Pak Prabowo presiden gitu. Dan berhasil. Dan alhamdulillah berhasil. Nah, sebagian wilayah, banyak juga wilayah lain yang Gerindranya juga menang. Nah, tapi wilayah-wilayah kayak Jawa Barat masih menang. Tapi kayak Banten dari sisi kursi sama. Kami turun 14. Yang lain itu naik, tapi jumlahnya sama-sama 14. Nah, cuman keperolehan suaranya lebih banyak yang lain. Jadi maka kami tidak dapat ketua DPRD, cuma jadi wakil 1. Jadi waktu menjadi, waktu menjadi pembantu tukang, masa kepikir mau jadi calon gubernur? Enggak loh Pak, enggak. Kapan mulai terpikir mau jadi calon gubernur? Enggak ada Pak, saya enggak pernah berpikir. Jadi ini murni penugasan? Murni penugasan dan dengan kondisi suara yang signifikan, ya tentu kita juga harus memikirkan bagaimana ikut berpartisipasi menyukseskan pemerintahan ke depan. Selama ini kan tafsir orang terkait dengan gubernur itu kan berbeda. Seakan-akan gubernur itu raja kecil di daerah. Padahal sebenarnya dalam sistem presidensial ini, gubernur itu kan kepanjang tanganan presiden. Jadi Bapak mau... Ya, jadi penugasannya adalah ya bagaimana kita bisa. Kan Banten ini kan daerah strategis ya Pak. Pertama strategis karena posisi geografisnya, ya sebagai penghubung ya antara Sumatera dengan Jawa. Kedua sebagai daerah penyangga Jakarta. Jadi kalau siang hari penduduk
penduduk Jakarta, Jakarta itu bertambah. bertambah. Kalau malam penduduk Banten yang bertambah, gitu kan. Jadi ada simbiosis mutualisme nih antara dua ini nih kan gitu. Jadi Bapak nanti kalau terpilih jadi gubernur akan terjadi sinkronisasi yang bagus antara pusat dan daerah. Harus Pak, harus karena Tidak keberhasilan. boleh daerah menjadi raja kecil. Tidak boleh, menurut saya begitu. Karena kesepakatan kita, sistem yang kita gunakan. Gitu. Tapi Bapak merasa nggak, Bapak ini kan darahnya Minang, ya kan? Lahir di Payakumbuh, Iya. 50 kota. 50 kota ya. Ya, meskipun sejak tahun 83 sudah jadi warga Banten. Itu menjadi beban nggak, Pak? Enggak Pak, Enggak, saya orang Indonesia Pak. Ya, oke. Ya. Apa kita masih memperdebatkan itu? Ya. Saya rasa kayaknya itu udah selesai sejak kita di 1928 ya. Saat Sumpah Pemuda itu kan. Gitu ya. Nah, saya pikir kalau itu diperdebatkan justru kita pertanyakan. tapi Bapak ini kan akan mendapatkan pesaing yang bukan sembarangan, Ibu Airin. Itu optimis, Pak? Saya punya saya punya keyakinan bahwa Tuhan telah mencatat apa yang akan dijalankan oleh makhluknya. Saya hari ini nggak pernah punya bayangan bisa duduk berhadapan dengan Bapak Dahlan Iskan. Mungkin bagi sebagian orang ya, tapi bagi saya, karena bagi saya kan, saya suka membaca Pak, ya tokoh-tokoh, mengidolakan. Jadi Bapak ini punya jiwa yang ikhlas luar biasa ya? Ya apalagi yang kita punya Pak. Kan. Jadi ikhlas menurut pandangan saya ini, ikhlas ini tidak sekedar pura-pura. Ini memang sudah menjiwai sekali keikhlasan itu. Ya semoga Pak ya, semoga. Termasuk dalam menerima tugas ini. Semoga Pak. Jadi sama sekali tidak ambisi atau mengemis-ngemis supaya saya jadi calon gubernur gitu. Ya Pak, saya nggak punya kekuatan ke sana Pak. Saya nggak punya kekuatan dan saya nggak punya privilege sampai bisa mengemis, bisa meminta, atau bisa memohon. Tapi setiap penugasan saya akan kerjakan. Saya nggak boleh berpikir kalah Pak. Saya harus berpikir Tapi berhasil. ini harus kerja keras Pak ya untuk kerja keras mensukseskan penugasan itu. Apapun tugas itu harus kerja keras kan Pak. Ya. Ya kalau semua kerja itu, ini kerja sepele, pasti hasilnya nggak bagus. Waktu saya jadi kenek itu kan pekerjaan yang saya nggak bisa. Kenek antara anak sekolah itu? Bukan. Kenek di proyek? Itu kan pekerjaan yang saya nggak bisa. Ya kan, tapi saya harus bisa kan? Iya, kaitannya sama elektro. Iya, satu elektro, kedua kan berbahaya Pak, di dalam lubang lift yang tinggi itu kan nggak punya experience ke sana. Tapi yakin bahwa ini bisa? Iya bisa, Tuhan pasti jaga saya Pak. Pasti jaga kita semua, bukan hanya saya makhluk Tuhan, semua juga makhluk Tuhan kan gitu. Istri dari mana? Teman SD saya. Di kemarin di daerah Gandaria yang saya cerita tadi. Kami satu SD Pak. Pacaran mulai umur? Wah, enggak, ketemunya udah gede juga. Ketemunya udah gede. Cuma tahu-tahu, ini dulu SD-nya sama gitu. Enggak, jadi ada kan saya kan enggak jauh dari lingkaran itu aja perkawanannya. Sekitar situ. Sekarang anak 3? Anak 3 Pak. Istri kerja? Istri saya enggak di rumah aja. Di rumah, jadi ibu yang baik. Ya memang komitmennya gitu. Kami kan di rumah juga kan kami nggak punya ART Pak. Iya. Nggak punya. Hebat. Nggak dari itu nggak punya. Karena yang gitulah. Anaknya berapa sih? 3. Laki-laki semua. Laki semua. Yang terakhir umur masih berapa? kelas 2 SMP. Jauh ya. Yang pertama? Pertama kuliah semester 4, semester 5 sekarang. Ambil apa? Seni rupa murni. Seni rupa murni di UNS Solo. Kos di sana? Ya ada. Terus yang nomor 2? Yang kedua tadi. Yang semester 1. Iya, baru masuk hukum. nih, lagi ospek. Lagi ospek ya. Ya berarti masih muda sekali ya Bapak ya? Saya 48 tahun Pak. 48 tahun? Iya. Loh, anak saya berarti. Kalau nanti Tuhan menakdirkan Pak Andra jadi gubernur, pengennya Banten itu seperti apa? Saya punya mimpi Pak. Ke depan itu Banten, anak-anak sekolahnya itu nggak ada masalah. Bisa diterima dimanapun sekolah, pengen sekolah. Saya kepengen mereka sebelum masuk sekolah seragamnya sudah disediakan oleh negara.
Saya kepengen bukunya juga sudah disediakan oleh negara. Karena saya melihat bahwa kendala kita banyak sekali soal pendidikan. Dan hari ini posisi Banten Pak, rata-rata belajarnya masih 9 tahun. Padahal kita berbatasan langsung. Dan kemudian kita juga harus adil melihat Banten. Banten itu 8 kabupaten kota. Jadi saya kepengen nanti Banten itu punya pembangunan yang maju, adil dan merata. Merata sampai Banten Selatan. Sampai Banten Selatan dan buat semua Pak pastinya. Jadi ya saya tahu Pak, saya pernah jadi dirut PLN dan iya keliling sana Banten Selatan itu waktu itu gardu aja tidak punya. Gardu aja tidak punya. Itu Pak keinginan saya, mimpi saya. Dan Pak Prabowo kan pesannya selalu kepada kader kita, pada kader Gerindra itu jangan pernah hianati rakyat, itu udah pasti Pak ya. Jangan pernah hianati rakyat. Yang saya ingin lakukan dan perintah juga dalam setiap momen-momen, buat rakyatmu cerdas, pintar. Maka Pak Prabowo kan makan bergizi gratis itu salah satu proyek strategisnya kan. Kedua, buat rakyatmu sehat, karena stunting pun masih tinggi di kami Pak. Termasuk Banten? Di Banten tinggi sekali. Dan kemudian buat rakyatmu makmur, pekerjaan Pak. Pengangguran kami masih tinggi. 400.000 lebih angkatan kerja menganggur. Padahal daerah industri ya? Padahal daerah industri paradoks Pak. Industrinya masuk, tapi kemakmurannya belum masuk. Bapak sudah mempetakan peta stunting di Banten? Stunting di Banten jumlahnya sekitar 24% di tahun 2023. Itu besar sekali. Dan target saya harus 0 Pak. Karena kita bisa lakukan itu. Dalam berapa tahun? 5 tahun saya pikir selesai Pak. Bisa, harus bisa. Harus bisa. Asal ya tadi pembangunan kita harus adil dan merata. Meratanya Pak yang penting Pak. Jadi jangan hanya mengejar kita tinggi rata-rata nasional. Kita ini tinggi rata-rata nasionalnya. Karena peranan Cilegon dan seterusnya. Peranan Cilegon, peranan album Alam Sutra, BSD, PIK, ya kan? Oh iya, PIK juga Banten ya. Jadi banyak peranan swasta di sana. Nah, bagaimana kolaborasi dengan swasta juga bersama. Karena stunting ini kalau kita by name by address kita kejar, ya kita kejar, kita cari datanya, ya kan? Dan itu harus selamat di 1000 hari pertama Pak. Jangan jangan setelah lewat itu baru kita data. Wah, jadi Pak Andra ini punya dendam yang mulia sekali. Ya, saya pernah merasakan. Kalau diukur-ukur mungkin angkatan saya banyak Pak yang tingginya di bawah saya lagi. Ya kawan-kawan sepermainan saya banyak yang tinggi. Saya ini termasuk yang selamat dari stunting lah. Cuman nggak bisa masuk ABRI aja karena 163 tingginya. Insya Allah Pak, saya punya keyakinan kalau saya dikasih mandat oleh rakyat. Yang penting yang saya harus lakukan pertama adalah cerdaskan dulu. Kemudian sehatkan. Dan ketiga makmurkan. Jadi kita nggak akan bisa cerdas kalau kita nggak sehat, kita juga nggak akan bisa makmur kalau kita nggak sehat. Dan kemudian kalau kita nggak makmur, bagaimana kita mau sehat, bagaimana kita mau sekolah. Jadi 3 hal ini nggak boleh dipisah-pisah, ini harus sama-sama dikerjakan. Dan APBD Provinsi Banten harus untuk rakyat. Itu cita-cita saya. Oke Pak, hebat. Ternyata punya dendam yang hebat sekali. Ya, semoga terkabul. Amin, amin. Terima kasih.